Siapa yang sangka, di balik wajah lugu gadis 15 tahun yang kelihatan alim dan berprestasi ini, ternyata tersimpan isi kepala yang bener-bener gelap. Hari ini, gua bakal bawa lu ke tanggal 19 Maret 2024 tentang seorang anak yang tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri dengan pistol Magnum 357 tepat di kepalanya. Gak cuma itu, dia bahkan sempat pamerin jenazah ibunya ke teman dekatnya dan mencoba menghabisi ayah tirinya juga. Selamat datang di Dimensi Arsip. Ini adalah kasus Carly Gregg. Mungkin sebagian dari lu bakal ngerasa bahasan ini agak bertele-tele, tapi tahan dulu cuy. Gua pengen kasih tahu lu detail soal dinamika keluarga ini. Karena tanpa tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah mereka, lu nggak bakal paham kenapa tragedi ini bisa pecah sesadis itu. Oke, kita mulai dari sosok ibunya, Ashley Smiley. Ashley ini adalah seorang guru matematika yang cukup dihormati. Dia tipe ibu yang care tapi tegas. Dan dia juga mengajar di sekolah yang sama tempat Carly bersekolah. Nah, hari itu, Ashley dapat info dari salah satu teman Carly kalau anak kebanggaannya ini ternyata punya sisi lain yang benar-benar gelap. Ternyata, di balik statusnya sebagai siswi berprestasi, Carly ini hobi banget nge-vape ganja. Dan dia juga punya ponsel rahasia buat komunikasi yang nggak pernah diketahui orang tuanya. Pas sore kejadian, Ashley mutusin buat geledah kamar Carly. Dia nemuin semua barang-barang itu di sana. Di momen itu, Carly ngerasa dunianya runtuh. Tapi bukannya minta maaf, dia malah milih jalan pintas yang paling ekstrim. Dia ambil pistol kaliber 357 Magnum milik ibunya yang disimpan di rumah, dan saat Ashley lagi lengah di dalam kamar, Carly langsung narik pelatuknya. Ibunya dieksekusi di tempat tanpa ampun, tepat di bagian kepala. Habis nembak ibunya, Carly malah duduk santai di kursi dapur. Dia bahkan sempat bersenandung atau nyanyi kecil seolah nggak terjadi apa-apa. Di momen ini, dia mulai ngelakuin aksi manipulasi yang gila. Pertama, dia kirim pesan ke teman dekatnya nyuruh dia datang ke rumah sekarang juga. Sambil nunggu temennya datang, Carly juga ngirim pesan chat ke ayah tirinya, Head Smiley, pakai HP ibunya. Dia bilang, "Are you almost home, honey?" Dia pura-pura jadi ibunya biar Head cepet pulang, karena ternyata dia juga mau ngabisin nyawa ayah tirinya itu. Pas temennya sampai di rumah, dengan santainya dia pamerin jenazah ibunya seolah-olah itu cuma pajangan. Gak lama setelah itu, Head sampai di rumah dan langsung disambut tembakan sama Carly. Terjadi perkelahian singkat di mana Head berusaha merebut pistol itu, sampai akhirnya Carly kalah tenaga dan milih buat kabur. Di rekaman CCTV garasi, lu bisa lihat jelas gimana Carly lari ke arah belakang rumah bareng temennya setelah aksinya gagal total. Setelah Carly kabur, Head langsung menelpon 911 buat minta bantuan darurat. What's the location of emergency? What's on it trying to shoot me? Your daughter tried to shoot you? Yeah. What's her name? Carly Gregg. Carly Gregg? Does she still have a gun on her? I took it from her. She ran. You took it from her and she ran? Yes, sir. She was screaming something at me I couldn't understand. I locked the door. She's outside. I don't know what's going on. How old is she? 14. Oh, she killed her. She what? She killed her mom. She killed her mom? Where's the mom? Mom, when I do this, it doesn't change. Where's the mom? Sir. Sir. Okay, sir. Where's your wife?
She's dead on the floor of my stepdaughter's room. Gak lama setelah panggilan itu, polisi tiba di lokasi dan langsung melakukan penyisiran ke seluruh penjuru rumah. Hey, what's... Hey, come outside for... Hey, come here. Hey, where's your wife at, bud? Where's your wife at? She's dead on the floor in that room. Sheriff's office! Hello? I need medical here. She ran into the backyard and I tried to find her. She jumped the fence and ran. She shot me in the neck. It's okay. Does she still have the gun? It's on the kitchen counter. I think there's one live round left in it. I opened the cylinder. The gun that she used is right there on the counter in the kitchen. No. Sementara itu, polisi lain berhasil menangkap Carly gak jauh dari sana. Polisi sempat bertanya langsung ke Carly apakah dia terlibat dalam aksi penembakan itu. Dan dengan suara yang pelan tapi pasti, Carly menjawab, iya, dia mengakui perbuatannya tepat di depan kamera polisi sebelum akhirnya dia diborgol dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Step out real quick, Frank. I told him to do this. I'm gonna go around to the front here. I'm gonna make the handcuffs around to the front of you. Okay. All right. All right. So what we're gonna do here is we're gonna swab your hands. Okay. Yeah. Right. Now I'll ask you a bunch of questions, but obviously you fucked with a pistol, correct? Oh. I need you to hold your hand out like this. I'm gonna do your right hand first, okay? Which hand did you shoot with? Which hand did you shoot with? Alright. I don't know, baby. I can't talk to you about this. Kembali ke TKP, polisi langsung melakukan investigasi besar-besaran di seluruh area rumah. Selain rekaman CCTV dapur yang jadi bukti kunci, polisi juga menemukan sebuah catatan pribadi atau diary milik Carly. Dari isi diary ini aja, lu udah bisa bayangin gimana kacaunya isi kepala anak ini. Tapi, ada fakta yang lebih mengejutkan lagi terungkap di sini. Ternyata, Carly punya riwayat genetik yang sangat gelap dari ayah kandungnya, Kevin Gregg, yang diketahui mengidap penyakit mental skizofrenia. Secara medis, kondisi ini punya kemungkinan besar buat berdampak atau menurun ke Carly, yang bisa jadi pemicu kenapa dia bisa bertindak sedingin itu. Padahal kalau lo lihat kenyataannya, ayah tiri Carly, yaitu Head Smiley, adalah sosok yang sangat baik dan tulus sayang sama dia. Bahkan, Carly sendiri sempat membuat catatan manis bertuliskan "Selamat Hari Ayah" buat Head. Ini bukti kalau sebenarnya Head udah berusaha memberikan kasih sayang terbaiknya. Tapi sayangnya, kegelapan di dalam diri Carly ternyata jauh lebih kuat. Akhirnya, kasus ini pun berakhir di meja hijau. Di persidangan, motif asli Carly benar-benar dibedah. Berdasarkan fakta persidangan, gak ditemukan satu pun catatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan ibunya maupun ayah tirinya kepada Carly. Semuanya murni karena kegilaan dan pemikiran gelap Carly yang udah luar nalar. Di usianya yang baru 15 tahun, pengadilan mengambil keputusan yang sangat berat. Carly Gregg diadili menggunakan hukum orang dewasa atas tindakan sadisnya. Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Lu bayangin, masa remaja dan sisa hidupnya bakal habis di balik jeruji besi tanpa pernah bisa menghirup udara bebas. Kasus ini bukti kalau kegelapan bisa ada di mana saja, bahkan di balik wajah paling polos sekalipun. Gua Dimensi Arsip, makasih udah nemenin gua bedah kasus ini. Sampai ketemu di arsip selanjutnya. Bye!